Serbi KKS, selamat datang lagi di podcast Serba Serbi KKS, pusatnya info anggota KKS. Hari ini kita sangat spesial. Kenapa tuh sangat spesial ya? Sampai 3 kali lagi spesialnya. Karena spesial yang pertama ini KKS sudah mencapai usia ke 53 tahun di tahun 2025 ini, tanggal 5 Oktober kemarin. Nah, yang kedua spesialnya adalah podcast ini secara official akan diresmikan per hari ini. Sekaligus nanti ini adalah launching pertama podcast. Yang ketiga, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Kita sambut Bapak Roza Indra. Selamat datang Pak Roza. Nah, Pak Roza Indra adalah Ketua KKS untuk periode tahun 2025 sampai 2030 ya Pak. Saya ucapkan selamat Pak Roza sudah menjadi Ketua dari KSP KKS. Nah, Pak Roza mungkin mau menyapa dulu nih teman-teman podcast yang sedang menonton hari ini. Ya, makasih Mbak Pascal. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di acara yang kita sudah tunggu-tunggu sebenarnya. Sebuah kegiatan untuk memberikan informasi-informasi terbaik bagi teman-teman, bagi anggota KKS dan para insan-insan gerakan koperasi dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton, sudah menyaksikan acara podcast kita kali ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan dan bisa sebagai kanal informasi dari media sosial di KKS untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan KKS. Ya, itu dia. Jadi memang podcast ini dipakai oleh KKS itu sendiri sebagai kanal dari info-info ya Pak ya. Betul. Pak Roza mungkin boleh nih diceritakan sedikit tentang perjalanan Pak Roza, terutama di dunia perkoperasian ya Pak, sampai akhirnya ada di titik ini. Oke. Ya Mbak Pascal dan Bapak Ibu yang menyaksikan podcast kita kali ini, saya bergabung di KKS itu sebenarnya belum begitu lama Mbak Pascal. Tahun 2012, jadi hampir lebih kurang 13 tahun baru saya bergabung di KKS. Kemudian di dalam proses perjalanan saya di KKS, saya juga banyak belajar, banyak melihat situasi seperti apa kondisi KKS sepertinya. Saya banyak lihat literasi dan berdasarkan informasi dari senior-senior kita. Kemudian di tahun 2020 dalam kegiatan pemilihan pengurus pengawas periode 2025, saya diberi amanah, dipercaya oleh anggota untuk menjadi salah seorang unsur dari pengurus, yaitu sebagai anggota pengurus di periode 2020 sampai 2025. 5 tahun penuh saya menjalankan tugas sebagai anggota pengurus. Alhamdulillah di dalam masa 5 tahun tersebut banyak hal memang yang menjadi catatan-catatan pribadi saya, mau seperti apa kita membangun lembaga ini untuk bisa lebih baik ke depan. Kemudian lanjut di 2025, periode berikutnya 2025 sampai 2030, saya diberi amanah oleh rapat anggota melalui proses dari panitia nominasi dan dipercaya menjadi ketua pengurus koperasi KKS untuk periode 2025-2030. Itu Mbak Pascal. Jadi cukup panjang perjalanannya ya Pak ya. Betul. Dan cukup aktif juga Bapak di koperasi ya Pak ya. Baik. Masuk ke visi jangka panjang dan program ya Pak ya. 5 tahun kan waktu cukup yang lama ya Pak ya. Betul. Dan di sini Bapak juga masih sebagai ketua baru. Apakah ada visi yang Bapak ingin wujudkan di akhir masa jabatan nanti Pak? Terima kasih Mbak Pasal. Gini, begitu kami dipilih oleh RAT di bulan April 2025, kita secara cepat melakukan konsolidasi internal, yaitu dengan pengurus pengawas manajemen melakukan rapat terkait penyusunan rencana strategi kita
untuk 5 tahun ke depan. Jadi arah lembaga ini apa yang akan kita lakukan untuk 5 tahun ke depan kita rumuskan selama 2 hari dalam proses penyusunan renstra namanya. Kita nanti difasilitasi atau dibimbing waktu itu oleh salah seorang fasilitator dari gerakan koperasi kredit di pusat, jadi dari Inkopit. Jadi di dalam proses penyusunan itu kita merumuskan visi baru dari lembaga ini. Jadi kita rubah visi yang lama menjadi visi yang baru. Apa visi kita? Visi kita adalah menjadi koperasi modern yang sehat, unggul terpercaya, berbasis teknologi, menjadi pilihan utama masyarakat. Itu visi kita. Jadi kita betul-betul mendasarkan kepada teknologi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, eranya sekarang adalah era teknologi. Jadi kita nggak mau ketinggalan. Jadi KKS kita siapkan menjadi koperasi modern yang betul-betul memanfaatkan basis teknologi sebagai dasar daripada kita menjalankan koperasi. Kemudian kita rumuskan juga misi. Misi kita adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemberdayaan berbasis komunitas. Jadi ada komunitasnya di situ. Dan pelayanan keuangan yang prima serta yang profesional. Jadi ada 2 ya, divisi kita landaskan pada teknologi dan pemanfaatannya untuk pengembangan lembaga. Di misi kita memberdayakan basis-basis komunitas daripada anggota kita. Jadi betul-betul ini menjadi target, menjadi orientasi kita 5 tahun ke depan, bagaimana memanfaatkan IT atau digitalisasi serta meningkatkan peran serta anggota kita melalui pemberdayaan komunitas. Itu Mbak Pasca. Seperti itu. Dari visi yang tadi Bapak sampaikan ya, visi misi yang Bapak sampaikan, apa sih Pak 3 program yang mungkin jadi prioritas Bapak dalam nanti di tahun-tahun pertama mungkin ya Pak? Oke, ini dari visi dan misi yang kita udah rumuskan, ada 3 hal yang menjadi fokus titik kita untuk berangkat untuk 5 tahun ke depan itu mau kita apakan sih? 1, pertama kita perbaikan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi. Ya, ini saya sampaikan waktu sambutan saya di sambutan pertama sebagai ketua waktu di RAT kemarin, saya sampaikan ada 3 hal. 1, bagaimana agar tata kelola lembaga. Kemudian bagaimana aspek regulasi yang saat ini banyak sekali ada perubahan Bapak sekali. Regulasi-regulasi baru dari pemerintahan kemarin itu sangat banyak sekali perubahan. Pertama itu ada yang namanya Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 tahun 2023 terkait tentang usaha simpan pinjam. Itu banyak perubahan nomenklatur terkait dengan usaha simpan pinjam. Ini harus kita sesuaikan juga dengan kondisi. Kemudian ada lagi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 tahun 2024 yaitu tentang standar akuntansi keuangan entitas privat. Kalau dulu kita pakai standar akuntansinya SAK-ETAP, sekarang menjadi SAK-EP. Prosesnya nggak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi kami internal dengan manajemen melalui komunikasi, kita belajar, kita melakukan akselerasi, harus ada penyesuaian-penyesuaian memang dengan standar akuntansi yang baru ini. Jadi betul-betul regulasi-regulasi yang sekarang itu seperti membuat kita agak terkaget. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri dengan baik. 1, yang tadi tata kelola itu yang pertama ya. Tata kelola itu nggak hanya masalah regulasi juga, tetapi juga menyangkut kita menyadari bahwasanya dampak daripada pandemi COVID ya. Pandemi COVID itu juga banyak teman-teman kita, banyak anggota kita yang terdampak oleh situasi ekonomi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi adanya kredit macet itu kita sadari memang ada. Sesungguhnya itu ada dan memang harus menjadi persoalan kita memberikan solusi terbaik buat anggota. Itu menjadi PR kita pertama. Bagaimana kita menyesuaikan diri sebagai lembaga terhadap regulasi yang baru. Kemudian bagaimana kita akan melakukan tata kelola terkait dengan pengelolaan NPL atau non-performing loan atau kredit macet. Ini yang harus kita siapkan dan alhamdulillah semuanya bisa kita
kita cari solusi-solusi terbaik sehingga anggota-anggota kita bisa merasakan eh, terbantu mereka terhadap solusi. Itu yang pertama ya Bapak sekarang. Kemudian yang kedua, kita menjadi fokus kerja kita adalah digitalisasi tadi. Ya, digitalisasi tadi bagaimana agar lembaga baik secara personal ataupun secara kolektif kita untuk sama-sama kita memanfaatkan teknologi ini sebagai basis kita untuk mengembangkan lembaga. Itu. Jadi kita penguatan-penguatan salah satu yang menjadi kegiatan atau tindak lanjut daripada kita merujuk ke visi tadi adalah ini kegiatan hari ini. Betul, Jadi podcast hari podcast, ini ya. betul. Inilah salah satu tindak lanjut daripada kita menyadari bahwasanya kanal-kanal media sosial itu penting supaya bisa memberikan edukasi dan informasi yang valid bagi anggota kita dan masyarakat secara umum. Itu yang kedua, digitalisasi. Yang ketiga, yang menjadi penguatan kita ke depan itu adalah terhadap komunitas tadi. Komunitas yang menjadi basis bagi kita, anggota kita untuk kita tingkatkan kesejahteraannya. Maka di dalam kepengurusan kita sekarang, kita nanti akan membentuk penggerak-penggerak yang nanti akan dibentuk komunitas-komunitas di titik-titik di kantor-kantor pelayanan wilayah kerja kita. Ini sudah dijalankan, Komite Pendidikan dan Pemberdayaan kita sudah lakukan mapping terhadap kegiatan komunitas dan nanti kita akan berikan secara formal surat keputusan untuk penggerak itu supaya bisa mereka mengembangkan. Kenapa kita adakan itu? Karena kita menyadari koperasi itu lahir dari, oleh, dan untuk anggota. Jadi harus bottom up, harus dari bawah, nggak bisa top down. Jadi dari bawah, dari anggota itu sendiri yang memprakarsai terkait dengan bagaimana mereka membantu mengembangkan lembaga kita sehingga kita bentuk sel-sel di bawah. Itu komunitas. Jadi di titik komunitas itu nanti mereka berkembang. Bapak sekarang. Jadi ada komunitas TLA, kalau kita nanti ada namanya TLA itu, mereka mengembangkan di titik-titik itu mereka yang bergerak. Jadi anggota. Kalau semua serahkan ke karyawan yang mengembangkan lembaga, ya nggak cukup SDM kita untuk mengembangkan. Jadi ke depan kita prioritaskan bagaimana agar anggota berperan aktif untuk betul-betul memahami lembaga ini adalah milik kita bersama. Itu Mas Pak. 3 prioritas kita ada korelasinya ya, dari visi misi kita turunkan di dalam rencana tindak lanjut. Dan satu lagi, karena kita menyadari digitalisasi dan kanal-kanal media ini penting, di dalam kepengurusan periode sekarang, kita menambah 1 komite lagi. Kalau kepengurusan yang lama, komite itu hanya ada 2, 1 komite pinjaman atau komite kredit, yang kedua komite pendidikan. Sekarang kita nomenklaturnya kita rombak. Ada komite pinjaman atau komite kredit tetap, komite pendidikan kita tambah dengan komite pendidikan dan pemberdayaan anggota. Kemudian kita tambah lagi 1 komite, komite media dan generasi muda. Nah itu, jadi secara lembaga kita tindak lanjut daripada visi itu kita lanjutkan dengan adanya komite media itu. Jadi betul-betul menjadi concern lembaga supaya apa? Supaya perkembangan digitalisasi betul-betul masif di insya Allah di lembaga. Itu Mbak. Amin amin Pak. Ya. Nah ngomong-ngomong soal itu ya Pak ya kan karena memang benar kata Bapak ini era digital ya jadi pasti ada tantangan-tantangan baru juga di online ya Pak ya. Contohnya kayak pinjaman online lalu ada pokoknya hal-hal yang mungkin judi online gitu juga ya ada juga gitu. Nah bagaimana koperasi akan bersaing dan sekaligus memberikan edukasi nih Pak pada anggota agar tidak terjerat untuk hal-hal online atau cepat instan seperti itu. Ya, jadi begini. Waktu kita rak kemarin kita mengundang Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, Pak Imam. Beliau menyampaikan secara eksplisit di forum RAT bahwasanya Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat ini adalah provinsi yang juara dalam pinjaman online atau banyak sekali ya. Juaranya bukan berarti juaranya kita
mendapat hasil terbaik ya, tetapi juara dalam sisi itu hal yang kurang bagus. Jadi pinjaman online itu di Jawa Barat itu menurut informasi dari laporan PPATK itu kita luar biasa dari sisi masyarakat Jawa Barat secara umum yang memanfaatkan pinjaman oleh rentenir itu luar biasa, kita nomor satu di Indonesia. Ini suatu hal yang membuat kita prihatin ya. Dan hal-hal yang seperti itu memberikan kita sebagai koperasi semacam lecutan. Kita nggak mau anggota kita dan masyarakat-masyarakat kita terutama di Bogor atau Jawa Barat merasakan tidak nyamannya berhubungan dengan rentenir-rentenir tersebut. Karena pasti nggak akan sehat secara keuangan. Maka di dalam koperasi, di KKS sendiri, kita rutin mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan terkait dengan literasi keuangan. Jadi anggota kita adakan dalam kurun waktu misalnya 3 atau 4 bulan sekali, kita adakan pelatihan namanya MKK, Manajemen Keuangan Keluarga. Kita akan ajarkan mereka bagaimana memanfaatkan manajemen keuangan itu supaya di dalam pengelolaan keuangan di keluarga mereka bisa diatur dengan baik. Jadi betul-betul memanfaatkan sistem atau manajemen. Itu yang kita latih, itu yang kita berikan mereka pengetahuan. Jadi KKS tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi kita juga mendampingi, memberikan edukasi terhadap anggota kita, bagaimana agar uang yang ada sama mereka itu bisa bermanfaat dan tidak terjerat dengan pinjaman online. Itu Pak Pascal. Ini memang betul ya Pak, salah satunya kan memang karena pilar Ya. dari koperasi itu pendidikan juga ya Pak betul. ya. Jadi nggak cuma memberikan pinjaman, tapi juga pendidikan. Betul gitu ya. sekali. Betul. Nah, Pak, satu lagi untuk Oke. saat ini ya Pak, masih terkait dengan digitalisasi. Ya. Tren anak muda nih, hari ini kan semakin melek finansial juga Ya. ya Pak ya. Terus ada rencana nggak nih dari Bapak untuk menarik Gen Z, Gen atau Gen Alpha yang mungkin Ya. makin banyak, karena memang semakin berkembang Ya, juga ya ya, Pak zaman ya. gitu. Oke. Jadi gini, tadi yang saya sampaikan di awal, saking seriusnya kan kita sebagai lembaga terhadap bagaimana memanfaatkan teknologi untuk bisa memperoleh nilai manfaat bagi lembaga ini. Maka kita bentuk yang namanya komite media tadi kan, dan generasi muda. Jadi komite media dan generasi muda tidak hanya mempersiapkan kanal-kanal informasi media sosial untuk pengembangan lembaga, tetapi juga mempersiapkan bagaimana ada aktiviti-aktiviti untuk membangkitkan aura anak-anak muda untuk berkoperasi. Jadi nanti komite itu nanti akan merumuskan kegiatan-kegiatan seperti apa, misalnya ada kegiatan di lingkungan kampus, di sekolah-sekolah, ada kegiatan-kegiatan edukasi terhadap koperasi, tapi dengan cara tentu dengan cara Milenial, dengan kekinian cara gitu ya. betul. Jadi itu nanti yang mereka rumuskan. Nah ini kan masih baru berjalan komite ini, mudah-mudahan ke depan kita akan melihat aktiviti-aktiviti, kegiatan-kegiatan komite ini terkait dengan pengembangan-pengembangan bagi anak muda. Seperti itu nanti. Tunggu waktunya, Mas Kak. Oke, oke, mungkin dari sekian banyak itu ada yang mau disampaikan nggak sih Pak, pesan atau kesan untuk anggota ataupun calon anggota? Oh ya, oke. Pada Bapak Ibu anggota KKS, pada masyarakat-masyarakat yang concern terhadap koperasi, koperasi sekarang, KKS terutama itu nggak identik dengan koperasi yang koperasi itu kuno. Kan ada tuh, oh koperasi kuno jadul, benar nggak Pascal? Iya. Pascal pernah dengar itu nggak? Pernah. Koperasi itu, apa sih koperasi? Koperasi itu cuman kegiatan simpan pinjam yang baik itu. Panjang. Jadi panjang antrinya, panas-panasan. Nah, itu yang mindset. Dan satu lagi mindset yang harus kita cermati adalah koperasi itu banyak bermasalah. Iya, betul. Ya, kita ketahui Banyak kan stigma saat itu ya, ini Pak. banyak informasi-informasi tidak dikelola sesuai dengan kaidah-kaidah koperasi,
itu namanya korporasi sebenarnya, perusahaan, bukan koperasi ya. Karena kita KKS ini kan koperasi yang betul-betul dari, oleh, dan untuk anggota. Jadi pemilik lembaga ini adalah anggota sepenuhnya. Tapi kalau koperasi-koperasi yang hanya berbaju koperasi, itu yang punyanya itu orang per orang, Pascal. Jadi misalnya ada yang punya investasi, investasikan di koperasi itu, jadi kegiatannya itu lebih ke orientasinya untuk korporasi, untuk perusahaan. Jadi nggak ada nilai-nilai koperasi di situ. Banyak bermasalah juga, banyak yang orang berinvestasi, orang menanamkan saham atau pinjaman di situ yang tidak sesuai peruntukannya oleh koperasi itu, akibatnya bermasalah. Jadi mindset masyarakat, sebagian masyarakat kita berkoperasi itu pertama adalah kuno, dan yang kedua banyak masalah. Pernah dengar nggak kasus Pandawa, koperasi Pandawa? Ada koperasi KSB juga yang di Bogor sana. Tapi itulah yang harus, citra-citra seperti itulah harus kita perbaiki. Bagaimana agar masyarakat kita menyadari koperasi itu tidak kuno. Kita di KKS punya mobile apps juga loh. Kita ada yang namanya Sakti Link. Nanti mungkin di podcast berikutnya nanti akan ada informasi terkait penggunaan digital, pengelolaan keuangan secara digital itu KKS sudah punya. Jadi anggota kita yang mau transfer uang, yang mau bayar tagihan bisa melalui handphone aja Pak sekarang. Jadi udah maju. KKS itu sekarang sudah melek teknologi. Kita udah mempersiapkan itu semua. Kemudian yang harus disadari perbedaan kita dari koperasi itu dengan lembaga keuangan lain, saya nggak sebut itu ya. Yang jelas secara pengelolaan aja, kalau Mbak Pascal misalnya di lembaga keuangan yang lain ada uang di rekening, paling nggak kan nanti ada biaya administrasi yang tiap bulan dipotong, benar nggak? Iya, betul. Tiap bulan dipotong, tiba-tiba sudah berkurang saja itu nilai saldonya. Di koperasi enggak, di KKS enggak. Jadi ada dividennya, ada SHU-nya nanti. Jadi setiap akhir tahun ada sisa nanti bertambah malah simpanan kita. Bukan berkurang ya, nggak ada potongan-potongan kita. Jadi itu nilai manfaatnya. Selain dapat SHU misalnya, kemudian dapat juga pendidikan-pendidikan yang diinisiasi oleh lembaga untuk pengembangan anggota kita secara pengetahuan finansial dan edukasi terhadap koperasi. Jadi banyak manfaatnya berkoperasi. Jadi ayo Bapak Ibu di luar sana yang masih belum ikut berkoperasi, rame-rame kita untuk mendaftarkan diri di KKS. Silakan nanti informasi-informasinya kita berikan nanti dengan informasi. Betul. Nah, betul Besti. Jadi kalau misalnya kalian siap jadi anggota koperasi, bagi anggota yang sejati, yuk gabung di koperasi. Nanti bisa tanya-tanya atau cari-cari infonya lewat sosial media KKS di sini. Oke, Pak Roza, terima kasih banyak ya hari ini sudah menyempatkan datang ke podcast. Apalagi di sini podcast pertama juga ya Pak. Ya, jadi di sini kita mau juga meresmikan nih Pak. Ya. Nanti minta tolong Bapak untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk yang pertama mungkin ucapan selamat ulang tahun juga ya Pak ke KKS dan officially membuka podcast ini sebagai podcast resmi. Oke Pak Roza, karena kemarin kita sudah merayakan ulang tahun KKS yang ke-53 dan hari ini adalah official KKS yang podcast yang pertama juga. Mungkin Bapak Roza boleh menyampaikan ucapan dan juga untuk membuka podcast ini secara official. Oke, terima kasih Mbak Pascal. Jadi pertama atas nama lembaga pada hari ini secara official KKS sudah mempunyai kanal YouTube sendiri, yaitu kegiatan podcast dengan nama Podseri ya. Podseri. Jadi akan ada seri-seri berikut, akan ada kegiatan-kegiatan podcast berikut untuk memberikan sebagai kanal informasi dan media edukasi terutama bagi anggota-anggota KKS. Dan alhamdulillah pada hari ini merupakan hari pembentukan pertama
secara official KKS membuat kanal podcast ini, dan mudah-mudahan kegiatan podcast ini berjalan lancar. Amin. Yeay. Podcast. Yang kedua, alhamdulillah bertepatan dengan peluncuran podcast pertama secara official, yaitu bertepatan dengan ulang tahun lembaga kita yang ke-53. Jadi pada hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2025, usia lembaga kita sudah memasuki usia 53 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan di usia yang ke-53 KKS senantiasa tetap memberikan pelayanan-pelayanan terbaik bagi anggota dan mampu berkembang menjadi lembaga yang terus mempersiapkan untuk terus memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Oke, kita nyalakan dulu. Ulang tahun itu cuma sekali, jadi pastikan momennya manis banget. Kue ulang tahun dari Rin Cake, manisnya bikin semua senang. Yuk buruan di order. Dengan ini kita mengucapkan Selamat ulang tahun KKS yang ke-53. Bahagia.